Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, Bapak dan rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya M. Faransyah Fikri dengan NIM 24109530004 dari Teknik Elektro kelas C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memberikan presentasi singkat mengenai tugas besar saya pada mata kuliah pemrograman 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Amirul Lutfi STMT. Nah, pada judul tugas besar pemrograman 2 saya ini adalah penerapan dan inheritance dalam OOC C++ untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ini saya mengambil salah satu contoh permasalahan dalam dunia sehari-hari yaitu masalah pengumpulan data untuk beasiswa mahasiswa. Nah, saya berasal dari kelompok 18 dengan yang beranggotakan yang pertama ada Uda Faras Zahran Antoni dengan NIM 21109530022 dan yang kedua ada Farel Andika Putra dengan NIM 24109510027 dan ada Bilqis Attahira Zalnastio dengan NIM 24109595035. Dan berikutnya saya akan menjelaskan teori mengenai inheritance. Dalam pemrograman objek berorientasi objek atau OOP atau bisa dalam bahasa Inggrisnya ialah Object Oriented Program yang dimana mekanisme inheritance atau pewarisan memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi metode dan properti dari kelas lainnya. Kelas induk atau base class adalah kelas yang mewariskan, sedangkan kelas turunan adalah kelas yang menerima warisan. Programmer dapat menggunakan inheritance untuk membuat struktur hierarki antar kelas yang mirip dengan hubungan di dunia nyata seperti hewan sebagai induk dan kucing dan anjing. Konsep ini memungkinkan pengulangan kode atau redundansi karena fitur-fitur umum cukup ditulis sekali di kelas induk. Kelas turunan akan otomatis memiliki akses ke fitur-fitur tersebut, sehingga memudahkan pengembangan program yang lebih ringkas dan terorganisir. Jika ada kebutuhan untuk memodifikasi dan menambahkan perilaku khusus, kelas turunan dapat memperluas atau mengubah perilaku kelas induk sesuai kebutuhan. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai seluruh member dan tipe enkapsulasi dari kelas atau struct dalam program yang saya buat ini, yang dimana kelas pertama itu kelas abstrak beasiswa, yang dimana kelas beasiswa dengan bentuk kelas beasiswa yang dimana dalam ini menggunakan string, float, dan set dalam kurung string disebut sebagai konstruktor parameter. Dan keduanya dan berikutnya ada virtual ball yang dimana ini adalah untuk pengecekan function untuk pengecekan kelayakan. Dan yang ketiga ada virtual void info untuk function untuk menampilkan informasi beasiswa, dan ada string get nama yang function untuk mengembalikan nama beasiswa, dan ada virtual beasiswa untuk destruktor virtual untuk memastikan penghapusan dinamis berhasil. Berikutnya ada kelas beasiswa paragon yang dimana ini adalah turunan dari beasiswa, yang dimana beasiswa paragon ini adalah konstruktor yang dimana memanggil konstruktor beasiswa dengan IPK 3,25 dan semua jurusan. Berikutnya menggunakan metode override, dan ball cek kelayakan pada line 29 ini berfungsi sebagai mengembalikan true jika IPK mencukupi, dan ada void info pada line 33 menampilkan beasiswa informasi beasiswa paragon. Berikutnya ada kelas beasiswa Bank Indonesia, yang dimana kelas beasiswa Bank Indonesia ini sebagai konstruktor yang dimana IPK minimal 3.00 dan hanya untuk jurusan tertentu. Menggunakan metode override yang dimana pada line 44 cek kelayakan. Di sini fungsinya ini untuk memeriksa IPK dan apakah program studi termasuk dalam program studi valid ini.
masuk ke dalam program studi valid. Berikutnya ada void info yang dimana menampilkan informasi lengkap mengenai beasiswa tersebut. Berikutnya ada kelas beasiswa KSE yang dimana kelasnya ini adalah kelas sebagai konstruktor, dan pada kelas ini IPK minimum 2,75 tanpa batasan jurusan. Dan cek kelayakannya dan info sebagai kriteria dengan kriteria IPK. Berikutnya ada kelas beasiswa Bright, yang dimana pada kelas beasiswa Bright ini IPK minimal 3,0 dan program studi yang lumayan panjang. Yang di sini ada berbagai macam jurusan di sini. Berikutnya ada kelas beasiswa Ethos, di mana pada kelas ini IPK minimal 3 dan tanpa batasan jurusan. Berikutnya ada beasiswa K2, yang dimana beasiswa ini IPK minimal 2,75 dan hanya untuk jurusan teknik tertentu saja, ada teknik elektro, teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, dan teknik lingkungan. Dan yang ke-8 ada kelas siswa BTUA, yang dimana IPK hanya minimal 3,0 dan hanya untuk jurusan teknik elektro, dan cek kelayakan ini ngecek kelayakan apakah IPK sesuai dengan 3,0 dan apakah jurusannya sesuai dengan apakah jurusannya hanya teknik elektro atau jurusan dari lainnya. Dan info ini menampilkan informasi. Dan ada kelas mahasiswa dengan atribut enkapsulasi private yang terdiri dari string, IPK, dan ada program studinya. Dan yang metode enkapsulasi publik yang konstruktor dengan parameter mahasiswa, string, float, dan string. Dan ada get nama, get IPK, dan get program studi yang getter metode masing-masing atribut. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.